Industri smartphone murah harga 2 jutaan semakin kompetitif. Nyatanya HP terbaru harga 2 jutaan tetap saja masih rutin dirilis dan selalu ditunggu-tunggu pengguna tanah air. Tercatat, sepanjang tahun 2022 saja sudah ada kurang lebih 20 model HP terbaru harga 2 jutaan yang dirilis di Indonesia dari berbagai merek smartphone terbaik tanah air. Nah, untuk kalian yang berencana untuk membeli HP keluaran terbaru harga 2 jutaan, berikut kami sajikan daftar HP terbaru dan terbaik harga 2 jutaan di bulan ini lengkap dengan harga dan spesifikasinya. Tecno Pova 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun. Mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6 nanometer. Agar mendapatkan performa yang maksimal, chipset ini kemudian dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Untuk meningkatkan kenyamanan dalam bermain game, tersedia fitur sensor hard gyroscope Z-aksis linear motor agar bermain game menjadi lebih sempurna terutama game yang memerlukan giro seperti PUBG Mobile misalnya. Tecno Pova 4 juga memiliki ketahanan yang cukup baik karena mengantongi kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh, dengan fitur Supercharge Plus 45W dan Reverse Charging 10W. Tecno Pova 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tecno Pova 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh, dengan fitur Supercharge 18W. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard gyroscope dan Z-aksis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Samsung Galaxy A23 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6nm. Chipset ini punya kecepatan prosesor mencapai 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang masih bisa ditambah atau diperluas menggunakan slot micro. Fitur unggulan yang dimiliki ponsel ini adalah fitur yang mampu menstabilkan gambar optis OIS untuk meredam guncangan ketika merekam video. Galaxy A23 memiliki konfigurasi kamera yaitu 50MP sebagai kamera utama. Samsung Galaxy A23 merupakan suksesor dari Galaxy A22 yang diluncurkan tahun 2021. Namun, desain yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan Galaxy A52 dan A72. Galaxy A23 hadir dengan panel LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Selain itu, refresh rate yang dimiliki mencapai 60 Hz dan Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar. Infinix Note 12 punya penampilan yang mirip dengan versi VIP-nya. Kebetulan keduanya memang sama-sama berdesain elegan. Meski begitu, susunan kamera belakang kedua ponsel berbeda. Dukungan refresh rate tinggi, pengisian cepat 120W, dan kamera ultrawide juga belum ada di HP ini. Berbagai alasan itulah yang mendasari mengapa Infinix Note 12 lebih murah ketimbang versi VIP-nya. Kendati demikian, ponsel ini masih tetap menarik untuk dimiliki. Pasalnya, Infinix Note 12 memiliki performa gaming yang mantap lantaran memakai SoC tangguh MediaTek Helio G96. HP ini juga nyaman dipakai menonton film. Kombinasi tampilan khas AMOLED dan speaker stereo dapat menciptakan suasana yang mendalam. Tertarik meminang HP dengan kemampuan perekaman video hingga resolusi 2K ini?
Meski sebelumnya merupakan subseries dari brand Xiaomi, kini Poco sudah menjadi brand independen. Salah satu produk terbarunya merupakan Poco M5 yang berada di rentang harga 2 juta. Keunggulan utama dari ponsel ini adalah chipset Helio G99 yang bertenaga dan hemat daya berkat fabrikasi 6 nanometer. Kemudian, Poco M5 juga dikemas dengan fitur fotografi yang layak lantaran hadirkan kamera utama 50 megapiksel. Ini merupakan resolusi kamera yang mulai cukup banyak dimiliki HP 2 jutaan. Kini, pengguna bisa gunakan Quad Bayer untuk hasilkan gambar 12 megapiksel atau mode 50 megapiksel jika hendak melakukan cropping tanpa menurunkan kualitas. Meski begitu, Poco M5 sayangnya tidak dapat memuat banyak subjek dalam satu frame lantaran tidak memiliki kamera ultrawide. Juga, resolusi perekamannya tidak mendukung 1080 pada kecepatan 60 fps. Kamera swafoto memang masih jadi andalan HP Vivo seri V. Hal itu sebagaimana Vivo V20 SE yang punya kamera swafoto 32 megapiksel. Kendati demikian, keunggulan HP ini bukan cuma itu. Sebagai contoh, layar 6,4 inci Full HD yang sudah memakai panel AMOLED. Menikmati konten foto maupun video jadi lebih asyik. Kapabilitas panel AMOLED dioptimalkan dengan adanya sensor pemindai sidik jari di bawah permukaan layar. Soal performa, Vivo V20 SE sanggup menghadirkan pengalaman mulus dan mampu menjalankan game-game ringan dengan baik. Baterai HP ini juga cukup awet dan bisa dicas dengan waktu singkat berkat teknologi pengisian 33 watt. Satu poin yang membuat HP ini kurang adalah kemampuan perekaman videonya yang mentok di resolusi 1080p pada 30 fps. Vivo melengkapi ponsel Y21 series dengan merilis Vivo Y21T. Dibanding ponsel Y21 series lain, Vivo Y21T adalah yang paling ngebut. Soalnya HP ini mengandung chipset Snapdragon 680 yang oke punya, plus RAM 6GB yang lega. Masih ada pula teknologi extended RAM untuk menambah RAM sampai 2GB. Dengan dapur pacu seperti itu, Vivo Y21T cukup bisa diandalkan untuk memainkan game secara kompetitif, apalagi layar IPS-nya hanya beresolusi HD. Alhasil beban kerja chipset tidak berat, frame rate stabil, dan baterai jadi lebih irit. Selain performa yang mantap, Vivo Y21T punya kamera utama 50 megapiksel yang cukup buat memfoto di kondisi siang maupun malam hari. Adapun penampilan Vivo Y21T masih cantik seperti HP Y21 series lain. Anda bisa memperoleh HP ini di toko online pada kisaran harga 2 jutaan. Vivo Y21T memang sudah mantap untuk aktivitas gaming. Namun, jika Anda masih ingin yang lebih lancar, Vivo Y33s bisa dilirik. Vivo Y33s sebetulnya masih ada di level yang sama dengan Y21T. Meski begitu, ia punya performa grafis yang sedikit lebih andal berkat SoC MediaTek Helio G80. Lebih-lebih RAM yang disematkannya juga kian besar, yakni 8GB plus extended RAM 4GB. Yang menarik lagi, Vivo Y33s punya sensor giroskop. Sensor ini membuat pemain PUBG Mobile bisa mengarahkan karakternya hanya dengan menggoyangkan si ponsel. Terlepas dari kemampuannya yang andal untuk bermain game, Vivo Y33s tetaplah ponsel dengan penampilan cantik. Varian warna Midday Dream yang punya lapisan khusus yang membuat noda sidik jari tidak mudah menempel. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar.
Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90 Hz untuk pergerakan visual yang mulus. Selain itu, konfigurasi kameranya juga diketahui alami penurunan. Jika sebelumnya Realme 9 bawakan kamera utama 108 megapiksel, kini Realme 10 hanya memiliki kamera utama 50 megapiksel. Realme Narzo 20 sepertinya bisa jadi teman buat kamu yang senang menjelajahi alam. Soalnya, Narzo 20 punya kecerahan layar sampai 560 nits. Kemampuan itu akan memudahkanmu membaca apa saja yang ada di ponsel, meski sinar matahari mengenai layar. Baterai ponsel ini juga jumbo, sehingga kamu tak perlu was-was jika tidak menemukan sumber listrik saat jalan-jalan ke pantai, hutan, ataupun pegunungan. Menariknya, bila Narzo 20 bisa difungsikan sebagai powerbank darurat berkat fitur reverse charging-nya. Sehingga, andai ada teman yang perlu bantuan untuk mengisi baterai ponselnya, colokkan saja ke port USB tipe C Narzo 20. Di luar itu, Narzo 20 punya konfigurasi kamera yang luar biasa. Lensa wide, ultra wide, dan macro ada. Lensa kamera utamanya pun keren, 48 megapiksel. Cocok diandalkan untuk menjepret panorama alam saat kamu jalan-jalan. Salah satu ponsel Oppo dengan harga di bawah 3 juta terbaik jatuh kepada Oppo A17. Hadir di harga rilis 2 jutaan, Oppo A17 mampu menjadi sarana fotografi yang layak lantaran hadirkan resolusi kamera 50 megapiksel. Dengan resolusi tinggi, pengguna dapat hasilkan foto lebih baik melalui teknologi pixel binning. Ini supaya kamera bisa serap lebih banyak cahaya dan menghasilkan jepretan foto dengan detail yang baik. Beberapa highlight lainnya turut hadir, seperti baterai jumbo 5000 mAh yang tahan seharian. Layar IPS LCD mantap dengan gamut DCI P3 100%, hingga kapasitas RAM 4GB yang tergolong besar di harganya. Perangkat ini juga cocok untuk Anda yang berjiwa petualangan tinggi, karena sudah lalui uji ketahanan terjatuh hingga 1 meter. Selain itu, Oppo A17 juga tidak akan mudah rusak oleh percikan air berkat sertifikasi IPX4 yang dimilikinya.